I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang di Bincang Semen. Bersama saya Aura Halimatu Zahra. Dan untuk bintang tamu saat ini sangat spesial loh. Daripada kalian nebak-nebak terus siapa sih bintang tamu yang sangat spesial ini, mari langsung saja saya perkenalkan Pak Iqbal. Silakan Pak, say hi ke penonton. Hai. Nah, di sini saya akan bertanya-tanya sedikit mengenai perjalanan karirnya Pak Iqbal dari bermula awal menjadi guru sampai sukses dan hebat sampai saat ini. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, gimana nih kabar Pak Iqbal saat ini? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan. Pak Iqbal nggak perlu tegang ya Pak, karena ini bukan sidang. Ya, oke. Oke, langsung saja masuk ke pertanyaan. Gimana nih awal mula Pak Iqbal menjadi guru sampai menjadi guru yang sangat sukses dan hebat sampai saat ini? Awal mula jadi guru sebetulnya saya ketika sekolah pun karena di pesantren alhamdulillah mungkin dipercaya untuk memberikan arahan-arahan kepada adik tingkat, kepada siswi ataupun santriwan dan santriwati di pesantren, sehingga dasar landasan menjadi seorang guru itu sudah ada ataupun sudah hadir di dalam kehidupan saya. Dan pada akhirnya ketika lulus, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah, saya lulus jalur PMDK saat itu ke UPI di jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Dan kita tahu bahwasannya UPI juga menjadi dasar ataupun universitas yang fokus kepada bidang pendidikan. Dari situlah awal mula semangat saya untuk menjadi seorang guru. Walaupun pada hakikatnya saya mendapat dorongan daripada kedua orang tua untuk meneruskan cita-cita, meneruskan sejarah dan jejak mereka, karena alhamdulillah keluarga saya banyak dari guru dalam artian yang berkecimpung di bidang pendidikan, yang mengabdi di bidang pendidikan, sehingga termotivasilah saya untuk melanjutkan estafet ataupun kepercayaan kedua orang tua saya untuk melaksanakan cita-citanya juga, bukan cita-cita tentang saya saja kan, tapi cita-cita daripada kedua orang tua, sehingga itu menjadi doa yang saya jadikan menjadi doa, sehingga sampailah saya pada titik yang sekarang ini alhamdulillah dengan proses dan fase yang cukup banyak sekali rintangan, godaan, dan untuk menjadi seorang guru saya sudah mulai ketika lulus kuliah pun saya sudah mengabdi, dalam artian sudah ditunjuk untuk mengabdi menjadi seorang guru di salah satu SMP swasta di Kabupaten Bandung, kemudian lanjut di SMK ya swasta yang cukup ternama juga di Kota Bandung. Itu saja singkat ceritanya. Baik, berarti Bapak menjadi guru memang kemauan sendiri dan ada dorongan dari orang tua ya Pak? Ya, alhamdulillah. Lalu apa alasan dan motivasi Bapak untuk menjadi seorang guru? Motivasi saya kembali kepada landasan saya untuk melanjutkan estafet daripada kedua orang tua saya. Cita-cita itulah yang menjadi doa. Saya jadikan doa. Itu cita-cita orang tua saya, harapan orang tua saya terhadap saya. Saya jadikan doa dan itulah menjadi salah satu motivasi saya untuk menjadi seorang guru sampai saat ini. Baik, mengapa Bapak lebih memilih mengajar di bidang pendidikan agama Islam ini dibanding bidang-bidang mata pelajaran yang lainnya? Kalau misalkan kita lihat kembali kepada latar belakang dahulunya, saya yakin bahwasanya takdir Allah itu adalah takdir yang terbaik. Rencana itu pasti saya punya rencana. Akan tetapi rencana kita seperti halnya ada istilah
pepatah mengatakan, tulislah rencanamu di atas kertas dengan pensil dan kembalikan penghapusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu yang terbaik menurut kamu dan menurut Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan ditetapkan tulisan tersebut. Akan tapi jika itu bukan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus tulisan tersebut sehingga mengganti dengan sesuatu yang lebih indah dan lebih baik lagi. Maka atas dasar takdir itulah saya memahami tentang ini jalan hidup saya, ini adalah takdir saya, maka saya menikmati itu, saya menjalani itu. Karena saya yakin Allah Subhanahu wa taala sudah menguratkan takdir seseorang itu ketika dia dilahirkan ke muka bumi ini. Maka inilah takdir. Ketika takdir kita terima, maka akan ada keikhlasan, akan tertanam keimanan, dan akan lahir adalah harapan. Itu saja sih. Menurut Bapak, seberapa pentingnya pembelajaran pendidikan agama Islam ini di kurikulum saat ini? Untuk pendidikan agama Islam sebetulnya itu harus ditingkatkan. Bagaimanapun levelnya ataupun bagaimanapun perubahannya kurikulum dan lain sebagainya. Karena demikianlah kebutuhan seseorang itu bukan tentang moralitas saja, akan tetapi spiritual juga harus menjadi dasar dan landasan seorang menjalani kehidupan di muka bumi ini. Pendidikan agama sangat amat penting karena itu adalah bukan tentang normal ataupun sesuatu yang menjadi kewajiban di sekolah saja, akan tapi itu menjadi dasar seseorang untuk senantiasa menjalani kehidupannya itu berlandaskan agama. Karena kita tahu bahwasannya Islam khususnya adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, dan tidak ada paksaan bagi seorang yang akan masuk kepada agama Islam. Akhlak-akhlak moralitas yang ada di dalam agama sehendaknya menjadi dasar bagi kita semua untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu bahwasannya kita memahami krisis moral sampai saat ini. Saat ini itu krisis moral. Sehingga dasar dan landasan agamanya pun harus diperkuat dan menjadi benteng bagaimana seseorang itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan tuntunan agama. Nah, atas dasar itulah saya berpendapat bahwasanya pendidikan agama Islam ini perlu ditingkatkan dan perlu didakwahkan, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Jadi bukan hanya berfokus di sekolah saja sebagai lembaga pendidikan, tapi implementasinya kita harapkan nilai-nilai yang dipelajari di sekolah tentang pendidikan agama itu direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam keluarga dan di masyarakat. Baik, selama Bapak mengajar nih, apa ada karakter siswa yang cukup sulit dibentuk atau dikembangkan, dan bagaimana cara Bapak mengatasi itu? Sebetulnya kita juga memahami bahwasannya setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimana menyampaikan, bagaimana mengarahkan, bagaimana kita menegur, bagaimana kita memberikan arahan yang pas terhadap siswa ataupun kepada seseorang. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwasannya pendidikan seorang anak itu dimulai daripada ketika anak tersebut sudah masuk usia 7 tahun. Itu adalah nilai pendidikannya apa? Ketika seorang sudah beranjak usia 7 tahun, maka dia harus diberikan ataupun diarahkan untuk melaksanakan yang namanya sholat. Itu sudah diamalkan ataupun diperkenalkan tentang sholat. Sehingga nilai-nilai daripada sholat itu seharusnya menjadi landasan seorang mengamalkan nilai keagamaan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena benteng daripada agama itu as-sholat ataupun tiang agama. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama, di mana tiang tersebut menopang segala tanggung jawab di dalam agama tentang identik ataupun identitas
ataupun tentang ciri seorang muslim adalah tentang sholat. Dari situlah bagaimana kita memahami bahwasannya merubah seseorang itu haruslah dengan realnya, dalam artian sholatnya yang sampai kepada hatinya, sehingga arahan-arahan ataupun nilai-nilai kebaikan itu akan sampai kepada dirinya melalui sholatnya. Untuk anak-anak ataupun siswa yang sulit untuk diarahkan dan lain sebagainya, kita lihat sholatnya seperti apa. Karena saya yakin semua orang tua, semua guru itu mengharapkan ataupun mengarahkan anak-anaknya kepada suatu hal yang bermanfaat ataupun suatu hal yang baik. Seperti hanya ada istilah air hujan yang jatuh ke bawah, di mana di bawah itu ada batu yang sangat amat keras, akan tetapi ketika terus-menerus air hujan itu menetes di atas batu tersebut akan meninggalkan jejak. Nah, arahan, teguran, kebaikan-kebaikan yang senantiasa oleh guru diberikan kepada siswa dan siswi tersebut, mudah-mudahan ada jejak. Nah, itulah yang kita harapkan. Jadi kontinuitas ataupun kontinunya keberlangsungan itulah yang menjadi solusi bagi seorang guru yang memang memiliki siswa dan siswi yang cukup untuk lebih diperhatikan. Dalam artian ada beberapa siswa dan siswi yang sulit untuk diarahkan dan lain sebagainya. Insya Allah dengan keyakinan bahwasannya terus-menerus kita arahkan, terus-menerus kita berikan kebaikan, maka di situ akan tercipta ataupun lahir jejak yang baik juga. Itu saja. Baik, bagaimana tanggapan Bapak tentang kurikulum Merdeka yang saat ini sedang diterapkan? Apakah efektif atau tidak? Untuk kurikulum Merdeka sebetulnya berkaitan dengan pendidikan agama Islam itu tidak jauh berbeda dengan kurikulum-kurikulum yang lainnya, tetapi atas dasar kurikulum Merdeka itu sendiri memiliki keberlangsungan yang cukup bebas dalam artian merdeka, sehingga jangan ada pemahaman tentang kurikulum yang bebas gitu ya. Akan tetapi kita memahami bahwasannya di dalam kurikulum itu sebetulnya dari dulu itu sudah bebas, tapi terbatas oleh apa? Oleh norma, terbatas oleh aturan, dan terbatas oleh disiplin. Sehingga pendidikan di kurikulum Merdeka khususnya di bidang pendidikan agama Islam itu tidak ada perubahan dalam artian yang perlu dikomentari dan lain sebagainya. Sebetulnya itu sudah real, semuanya sama. Tetapi pendapat saya bahwasannya apapun kurikulumnya, niat daripada pendidikan itu harus sampai bukan kepada telinga, tapi sampai kepada hati, sehingga bisa direalisasikan juga dengan sepenuh hati. Nah, selama Bapak menjadi guru nih, pasti Bapak mempunyai hal-hal terkesan yang pastinya sangat berkesan di hati Bapak, sampai Bapak susah untuk melupakan itu. Hal terkesan apa yang mungkin Bapak alami selama Bapak menjadi guru, terutamanya guru di bidang pendidikan agama Islam ini? Kesannya, alhamdulillah, selama saya mengabdi menjadi seorang pendidik dalam artian di bidang pendidikan, hal yang terkesan itu ketika saya berada di lingkungan luar, itu bertemu dengan murid yang pernah saya ajar. Mereka tidak melupakan saya, sehingga kesuksesan apapun yang mereka raih sampai saat ini, mereka tidak melupakan gurunya. Kesan saya sangat terkesan. Kenapa? Karena salah satu contoh ketika saya belanja, ketika saya ibaratnya jalan-jalan gitu ya, di lingkungan-lingkungan luar, bukan di lingkungan sekolah, bertemu dengan siswa yang dulunya saya ajar, tapi dia tidak melupakan saya. Itulah kesan. Dimanapun posisinya, bagaimanapun kondisinya, saya harap semua siswa yang diajar ataupun
diarahkan oleh guru-gurunya dimanapun itu, baik itu oleh guru SD, SMP dan lain sebagainya, tidak melupakan gurunya. Bagaimanapun kondisinya, sapa dia, minta doanya, minta ridhonya, minta doanya supaya apa yang jadi dasar ilmunya itu sampai dan diamalkan, intinya bermanfaat itu. Dan kesannya juga banyak sekali rekan-rekan daripada guru juga yang tidak hanya berposisi sebagai seorang tenaga pendidikan saja, banyak yang memiliki sampingan-sampingan lain. Salah satunya misalkan memiliki usaha lain selain daripada pendidikan, karena kita tahu betul jika seorang pendidik ataupun sebagai guru itu dijadikan sebagai pekerjaan, maka akan ada ketidakikhlasan di dalam hati yang muncul ataupun timbul. Tapi kalau misalkan menjadi seorang guru dijadikan sebagai suatu kewajiban mendakwahkan ataupun mengamalkan ilmu, maka itu akan menjadi nilai yang plus, keikhlasannya itu akan muncul. Sehingga menurut saya kesan dan kesannya menjadi seorang guru itu banyaklah sebetulnya, tapi salah satunya itulah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Hanya kita yang bisa merasakan. Tapi mudah-mudahan guru-guru saya juga, murid-murid saya juga mendapatkan kemanfaatan daripada yang disampaikan oleh guru-gurunya. Nah, jika tadi hal yang terkesan sudah, pasti selama menjadi guru mempunyai hal tersulit ya Pak. Sekarang kami semua mau tahu hal tersulit apa yang pernah Bapak alami selama Bapak menjadi guru. Hal yang tersulit adalah mengarahkan siswa yang dalam artian perlu diperhatikan secara lebih. Karena latar belakang siswa-siswi itu tidak memiliki latar belakang yang sama. Mungkin keterbatasan-keterbatasan dari siswa itu sendiri juga memiliki dampak yang cukup sulit untuk kita arahkan. Salah satu bentuk contoh tidak sedikit ya dari problem keluarga yang mendasari seorang siswa tersebut untuk sulit untuk diarahkan, sulit untuk diperhatikan, sulit juga untuk ditegur dan lain sebagainya, karena siswa tersebut juga sudah ibaratnya sudah memiliki keegoisan yang lahir daripada problem ataupun masalah di keluarganya, sehingga perlulah orang tua dan guru dan pihak-pihak lembaga pendidikan sekolah khususnya bekerja sama, berkolaborasi untuk meningkatkan perhatian terhadap ibu ataupun anak dan siswa didiknya itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk seluruh guru-guru di Indonesia? Untuk seluruh guru di Indonesia, tetaplah bersemangat, ikhlaskan di dalam hati, niatkan di dalam hati itu suatu kebaikan, maka Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan, kemudahan dari setiap kesulitan yang ada. Karena kita tahu bahwasannya kita adalah bagian daripada dakwah, kita bagian daripada alim ulama, kita bagian daripada seorang yang mengajarkan tentang kehidupan. Maka kita memahami bahwasannya warasatul anbiya itu kita adalah barisan daripada warasatul anbiya ataupun pewaris para nabi saja. Nah, itu dia sedikit perjalanan karirnya Pak Iqbal dari awal menjadi guru sampai menjadi guru yang sangat sukses dan hebat sampai saat ini. Terima kasih untuk Pak Iqbal karena telah mau berbagi cerita dan meluangkan waktunya di sini. Nah, untuk kalian semua yang menonton podcast ini, semoga podcast ini dapat menginspirasi kalian semua untuk terus semangat menggapai cita-cita kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Bincang Semea selanjutnya. Have a nice day. Terima kasih.